K2 kita pada hari ini dalam modul perlindungan anak di sesi penelantaran dan eksploitasi anak. Baiklah Bapak-Bapak, apakah Bapak-Bapak tahu apa yang dimaksud dengan penelantaran anak? Tahu. Apa Pak? Menyanyiakan anak, Bu. Ya, penelantaran anak itu ialah tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, termasuk memberikannya kasih sayang, memberikannya kebutuhan dasar, memberikannya pendidikan. Jadi penelantaran itu tidak memberikan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang tua. Pak, selanjutnya kita akan membentuk kelompok terdiri dari 5-7 orang, di mana dalam kelompok tersebut kita melakukan diskusi tentang contoh-contoh penelantaran anak, di mana diskusi itu setelah mendapatkan keputusan, salah satu di antara bapak-bapak, yaitu Bapak siapa Pak? Ya, Pak Ian, maju ke depan untuk mendiskusikan kesimpulan apa yang telah Bapak dapatkan dari kelompok Bapak. Bapak-bapak, kita akan melihat contoh-contoh dari penelantaran anak melalui zigzag berikut ini. Contoh-contoh penelantaran: tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi, tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak pernah diberi waktu kesempatan bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukuran tinggi badan, tidak dibawa berobat ke puskesmas layanan kesehatan lainnya ketika anak sakit, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak, tidak memberikan kesempatan anak beribadah, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai orang lain atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendirian, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, dan tidak diperdulikan. Baiklah Bapak-bapak, untuk kesimpulannya, apa akibat dari penelantaran anak tersebut? Kita lihat lagi di zigzag berikut ini. Akibat penelantaran: 1. Putus sekolah, 2. Kurang gizi, 3. Celaka, luka, atau sakit, 4. Digigit binatang kalajengking, kecoa, ular, dan lain-lain, 5. Sering ketakutan, tidak berani, 6. Kemampuan berbahasa yang rendah, 7. Anak merasa tidak aman, 8. Susah bergaul, 9. Mengalami permasalahan penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan lain-lain. Cara mencegah penelantaran: memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang, sandang, pangan, dan papan, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah, menitipkan anak di tempat penitipan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau menyediakan layanan, misalnya guru mengaji, bidan, dan lain-lain, bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman, konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi, dan lain-lain. Bapak-bapak pernah melakukan penelantaran terhadap anak? Tidak pernah, Bu. Jika tidak pernah, apakah Bapak pernah menyuruh anak-anak di rumah Bapak untuk bekerja? Tidak pernah, Bu. Baiklah Bapak-bapak, kita akan menonton sebuah film. Mana, Nanti Bu? akan saya tayangkan. Dari film tadi dapat kita simpulkan bahwa itu adalah salah satu contoh eksploitasi anak, memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi. Jadi itu perbuatan yang tidak baik. Bapak, kita akan melihat zigzag yang berisi dampak buruk bagi eksploitasi anak. Ini Unsur eksploitasi: ada keuntungan materi, memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, diperkerjakan, digunakan untuk mengemis, dan lain-lain. Bukan materi, yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan penduduk yang lebih tinggi, contoh anak perempuan dinikahi dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat.
Akibatnya, anak putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, menarik diri, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual, HIV atau AIDS, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka atau sakit-sakitan. Anak tidak punya waktu bermain, anak stres, tertekan, anak terpisah dari keluarga, dan lain-lain. Lagi dapat kita simpulkan cara mencegah eksploitasi anak. Ini ya bapak-bapak. Cara mencegah eksploitasi. 1. Mengupayakan anak agar tetap sekolah. 2. Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. 3. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. 4. Melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. 5. Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. 6. Memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. 7. Tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. 8. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP, internet tanpa pengawasan. 9. Menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan yang dialami. 10. Luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. 11. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. 12. Kenali teman-teman mereka. 13. Kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. 14. Tidak menjaminkan anak untuk berhutang. 15. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. 16. Membuat akta kelahiran untuk anak. Bapak-bapak, itulah tadi kesimpulan dari sesi penelantaran dan eksploitasi anak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Baiklah Pak ya, terima kasih telah menyediakan tempat untuk kita dapat pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah, juga kalau bisa di anak Bapak sendiri ya Pak ya. Baiklah Bapak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak.